Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Dwi Syahrianti dari kelas 4 JJE, program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah GIS yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik, Magister of Engineer. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis dan pengelolaan data dalam Sistem Informasi Geografis atau GIS, khususnya data raster dan vektor. Diharapkan melalui pembahasan ini kita dapat memahami apa itu raster dan vektor. Pada slide pertama ini ada data GIS. Jenis data GIS itu dibagi menjadi dua, yaitu ada data spasial. Contohnya yang pertama itu ada peta. Peta itu ada peta topografi dan peta tematik. Selanjutnya yang kedua ada citra. Yang pertama foto udara, yang B citra satelit. Yang ketiga ada data koordinat, yaitu ada data GPS, data digital elevasi model atau DEM. Setelah itu ada data pengukuran terestis. Selanjutnya ada data non-spasial. Contohnya itu ada nama gedung, alamat, nomor induk, bidang, atau nama jalan, dan lain sebagainya. Nah, data spasial merupakan data mempunyai informasi tentang posisi objek di muka bumi yang dipresentasikan dengan nilai koordinat. Data spasial yang digunakan dalam SIG ada dua, yaitu data raster. Menurut Dani Gumelar 2007, model data raster adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid. Yang kedua ada data vektor. Model data vektor adalah data yang menyajikan informasi, posisi poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y. Selanjutnya ada representasi titik garis area dari model data raster dan vektor. Pada bagian gambar-gambar itu ada raster dan vektor. Untuk raster itu dia berbentuk pixel yang kotak-kotak, sedangkan untuk vektor itu titik-titik. Nah, nanti titiknya itu akan menyambung. Model data raster, tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran pixel atau biasa disebut dengan resolusi. Hanya ada karakteristik data raster. Karakteristik utama data raster adalah bahwa setiap sel atau pixel mempunyai nilai. Contoh, raster DEM atau DIM, pixelnya memiliki nilai ketinggian. Selanjutnya ada lokasi dalam setiap sel atau pixel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Selanjutnya adalah raster data model, di mana terlihat pada gambar itu disusun dalam matriks M, N, sel-sel. Selanjutnya adalah contoh bentuk vektor data model, di mana itu menggunakan X dan Y disusun dalam rangkaian koordinat. Penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda, sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Penyimpanan data raster. Data raster disimpan dalam suatu urutan nilai, sel atau pixel. Sebagai contoh, bisa dilihat itu ada gambar 80, 74, 45, 34, dan seterusnya. Selanjutnya, ukuran sel atau pixel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau pixel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya data struknya membesar dan mempengaruhi proses kecepatannya. Karena jika struknya besar, maka prosesnya biasanya akan lebih lambat karena penyimpanannya itu besar. Representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata menurut Bernhardsen dalam Jaffer Pelli 2009 bahwa sebenarnya dunia nyata dapat direpresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan apa yang di lapangan. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X, X-aksis, dan kolom paralel dengan sumbu Y, Y-aksis. Demikian pula apabila sel atau pixel membuat sistem koordinat UTM, Universal Traverse Mercator, dan sel atau pixel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau pixel tersebut pada 300, 500, E, S, dan 5, 900, 600, and 0. Sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Data spasial, vektor, dan raster. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles 1997 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan di mana masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Representasi dunia nyata dengan model data spasial terlihat seperti pada gambar, itu ada data raster, data vektor. Menurut Prahasta 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya.
bervariasi, dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisa data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster maupun vektor akan saling melengkapi dan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Proses konversi adalah disediakan oleh software SIG. Model data vektor menyampaikan kelebihan dan kelemahan beserta konsekuensinya. Kalau model data raster itu menyampaikan kelebihan dan kelemahannya beserta konsekuensinya. Lalu dipadukan atau dikombinasi, direkomendasikan bagi pengguna bisa mempresentasikan objek geografis. Selanjutnya ini adalah vector to raster unchanged error. Selanjutnya adalah kelebihan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Yang kedua, hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, ada mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Yang keempat, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Yang kelima, model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Yang keenam, transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Sumber Taufik 2009, Prasta 2009, dan Jafar Eli 2009. Kelemahan model data vektor. Yang pertama itu ada data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Yang kedua ada data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi. Yang ketiga, pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Yang keempat, proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Yang kelima, dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Keenam, proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Kelebihan model data raster. 1. Memiliki struktur data yang sederhana. Kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana, karena strukturnya sederhana seperti matriks bilangan biasa. Yang ketiga, ada proses generasi yang mudah. Keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya. Kelima, prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Keenam, harga sistem perangkat lunak aplikasinya. Kekurangan model data raster. 1. Data raster memerlukan ruangan atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Kedua, sangat sulit untuk merepresentasikan hubungan topologi. Yang ketiga, tampilan atau representasi dan akurasi posisi sangat bergantung pada ukuran pikselnya, resolusi spasial. 4. Sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek. Karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. 5. Metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang lama cukup melelahkan, baik proses digitasi pada instrumen-instrumen fotografi digital, on-screen digitizing langsung di layar monitor komputer, maupun proses digitasi di meja digister dan relatif mahal. 6. Transportasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Pengelolaan data GIS. 1. Perekam data. 2. Pengolah data. 3. Penyimpan data. 4. Penyajian data. Perekam data GIS. 1. Perekam data primer, pengukuran data di lapangan. A. Perekam data raster, meliputi penginderaan jauh, foto udara. Kelebihannya, data bersifat konsisten, memiliki cakupan area yang luas. Kekurangannya, resolusi spasial yang terlalu besar menyebabkan data tidak teliti dan kemungkinan ada data yang hilang. Perekam data vektor, meliputi ground surveying, misal pengukuran dengan TS, GPS, dan sebagainya. Dalam pengukuran tanah, sudut dan jarak dari titik yang diketahui digunakan untuk menentukan posisi titik. 2. Perekam data sekunder, menggunakan data yang sudah ada. A. Perekam data raster menggunakan scanner. Alasan menggunakan scan pada data hard copy adalah sebagai berikut. Menjaga data agar tidak sobek dan mudah diakses. Tujuan peta analog, foto udara, dan citra di scan adalah untuk divektorisasi. B. Perekam data vektor, melibatkan proses digitasi. Secara on-screen dari pekerjaan digitasi ini, maka terjadi proses vektorisasi, yaitu proses mengkonversi data raster menjadi data vektor. Digitasi on-screen adalah proses digitasi pada layar monitor dengan menggunakan bantuan mouse, data scan yang berupa peta analog, foto udara, citra satelit sebelum digitasi dilakukan georeferensi terlebih dahulu. Penyajian data dan penyimpanan data GIS. Menurut Krag dan Ormeling 2007, data geospatial dapat disimpan sebagai data hard copy, data soft copy dalam tempat penyimpanan data seperti CD, flash disk, dan lain-lain. Ketiga, peta virtual dalam web.